dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang seni tari. Seni tari, kata tari bisa muncul dalam berbagai istilah. Beberapa istilah untuk menyebutkan tari adalah dansa, dance, dan joget. Perbedaan istilah-istilah tersebut disebabkan oleh perbedaan bahasa dan budaya masyarakat yang menggunakannya. Definisi tari menurut para ahli. Menurut Sredarsono, ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Menurut Franz Hoss, gerak-gerak ritmis setiap bagian tubuh, lambaian lengan, gerak dari torso atau kepala, atau gerak-gerak dari tungkai atau kaki. Sejarah tari Indonesia. 1. Zaman masyarakat primitif. Zaman masyarakat primitif ini dibagi lagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Tarian-tarian pada masa itu mempunyai sifat magis yang berupa gerakan tangan, kepala, serta tebakan-tebakan kaki menyerukan alam. 2. Zaman masyarakat feodal. Pada zaman Indonesia ini mulai dengan munculnya kerajaan-kerajaan itu yang tertua di Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Mataram Kuno di Jawa Tengah, Kerajaan Kalipan di Jawa Timur, Singasari di Jawa Timur, Majapahit di Jawa Timur, dan Pajajaran di Jawa Barat. Bentuk tari yang paling awal pada zaman itu ada 2 macam, yaitu yang pertama tarian kuil. Tarian kuil bentuknya seperti terukir pada relief candi. Peninggalan tarian kuil ini masih terpelihara dengan baik di Bali. 2. Tarian dongeng. Sisa-sisa tarian dongeng yang berkembang di lingkungan bangsawan Jawa telah dikemas secara halus menjadi tari ampion, golek, dan gondang. 3. Zaman masyarakat modern. Pada masa ini sekat-sekat suku bangsa maupun hubungan antar negara menjadi terbuka. Oleh karena itu pada masa ini lahir tari-tarian kreasi baru baik yang berciri-cirikan campuran 2 suku atau lebih maupun mengandung ciri-ciri tarian dari luar negeri. Beberapa tarian yang monumental yang muncul pada saat ini yaitu Sudra Tari Ramayana di Prambanan. Bentuk tari. 1. Bentuk tari tunggal. 2. Bentuk tari berpasangan. 3. Bentuk tari kelompok. Jenis dan bentuk tari. Yang pertama adalah tari tradisional, suatu tarian yang menggabungkan semua gerakan yang mengandung makna tertentu. Gerakan pada tari tradisional sudah baku dan sudah tidak bisa diubah. Yang kedua ada tari modern atau kreasi baru. Suatu tarian yang tidak terikat kebudayaan, tidak berpijak pada aturan yang telah ada, sifatnya hanya mencari popularitas dengan menciptakan rangkaian gerak yang populer. Unsur-unsur tari. A. Gerak. Proses perubahan berbagai anggota tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain. Gerak dalam tari tidak hanya terbatas pada perubahan posisi berbagai anggota tubuh, tetapi juga ekspresi dari segala pengalaman emosional manusia. B. Musik atau iringan. Suatu komposisi musik yang didesain khusus untuk mengiringi, memperkuat ekspresi, memberi ilustrasi, dan membingkai suatu gerakan tari. C. Tata rias. Istilah tata rias berasal dari tata yang berarti membentuk atau melukis muka agar sesuai dengan tema atau karakter dari tari yang dibawakan. Fungsi rias dalam tari adalah memperkuat imajinasi penonton tentang peranan tari yang dibawakan. D. Tata busana. Segala aturan atau ketentuan mengenai penggunaan busana atau kostum dalam tari. Fungsi kostum dalam tari yaitu membentuk imajinasi sesuai dengan peranan yang dibawakan. Antara rias dan kostum saling menguatkan. Properti. Perlengkapan dalam tari, properti kadang-kadang digunakan sebagai aksesoris penari. Kata pentas. Pentas sehingga sesuai dengan kebutuhan adegan yang berlangsung tempat. Pentas bisa macam-macam bentuk, misalnya bentuk panggung. Kalau itu terdapat di tata cahaya, pengaturan sinkron sehingga sesuai dengan suasana adegan pertunjukan. Tujuan tata cahaya dalam pertunjukan antara
Menarangi dan menyinari lantas pentas artinya. Fungsi dan peranan tari. 1. Tari sebagai sarana upacara. Fungsi tari merupakan fungsi paling tua. Tari yang dipergunakan untuk upacara keagamaan banyak dijumpai di Bali. Jenis tari yang fungsi utamanya dipergunakan untuk upacara adat dan keagamaan dikenal dengan nama tari upacara. Contohnya tari sedoyo dan tari pendat. 2. Tari sebagai hiburan. Jenis tari hiburan fungsinya adalah untuk menghibur. Jenis-jenis tarian ini bisa dikenal dengan nama tari pergaulan. Contohnya tari tayub dari Jawa, tari bumbung dari Bali, tari gantung dari Jawa Timur. 3. Tari sebagai tontonan. Tari pertunjukan adalah suatu tarian yang disusun dengan tujuan utama untuk pertunjukan atau tontonan. Jenis-jenis tarian ini yang paling banyak dijumpai di masyarakat, contohnya tari Ekbomo dari Jawa Timur. Sekian dan terima kasih dari kelompok kita. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sesi tanya jawab saya buka.